Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya Listra Novitasari dengan NIM 191324001 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam mengerjakan UTS Manajemen Sumber Daya Manusia dengan artikel The Value of Value atau nilai dari penciptaan nilai yang dibuat oleh Mark Goddard dan Tim Keller. Di sini ada peta konsep, yaitu yang pertama isi artikel, yang kedua apa yang didapat dalam artikel, yang ketiga kaitkan dengan materi MSDM. Kita mulai dengan isi artikel, yaitu nilai penciptaan nilai. Penciptaan nilai jangka panjang harus mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, yaitu adalah tantangan seperti globalisasi, perubahan iklim, ketidaksetaraan pendapatan, dan kekuatan raksasa teknologi yang semakin besar mengguncang kepercayaan publik terhadap perusahaan besar. Pada abad ke-20 di Amerika Serikat, kekhawatiran tentang kekuatan kombinasi bisnis yang berkembang menimbulkan pertanyaan yang mengarah pada penegakan hukum bisnis yang lebih ketat. Depresiasi tahun 1930-an adalah momen ketika pengangguran yang berkepanjangan merusak kepercayaan pada kemampuan sistem kapitalitas untuk sumber daya yang mengarah ke berbagai kebijakan baru dalam demokrasi di seluruh dunia. Perusahaan pemangku kepentingan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, mereka di luar pemegang saham ini adalah pandangan yang telah lama berpengaruh di benua Eropa yang tertanam dalam struktur tata kelolaan perusahaan. Dengan munculnya perusahaan kepentingan publik secara eksplisit memberdayakan direktur untuk mempertimbangkan kepentingan konstituen selain pemegang saham. Apabila tentang kebijakan dan keburukan kapitalisme, percaya bahwa manajer dan direktur dewan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa arti penciptaan nilai. Menjawab panggilan masyarakat, yaitu 1. Fokus ke masa depan. Fokus bisnis roundable pada masa depan bukanlah kebetulan. Isu perubahan iklim dan ketimpangan pendapatan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem ekonomi global saat ini sedang mengurangi masa depan. Pelaku utama bukanlah penciptaan nilai jangka panjang, tetapi antitesisnya jangka pendek. Manajer dan investor yang terpaku pada metrik kinerja jangka pendek, terutama laba per saham daripada penciptaan nilai jangka panjang, dengan memprioritaskan kepentingan terbaik pemegang saham dalam hal mengalahkan perkiraan analisis tentang pendapatan kuartalan jangka pendek. Sistem keuangan dapat melembagakan model hanya peduli untuk hari ini dan esok. Kecenderungan jangka pendek telah meningkat. Tentu saja akar dari jangka pendek sangat dalam dan saling terikat. Oleh karena itu, komitmen kolektif para pebisnis untuk memberikan gulma atau menimbulkan nilai masa depan sangat menggembirakan. Perusahaan menggabungkan jangka pendek dan nilai penciptaan seringkali mempertaruhkan nilai pemegang saham dan kepentingan pemangku. Penciptaan nilai bersifat inklusif. Perusahaan menciptakan nilai pemegang saham jangka panjang juga membutuhkan kepuasan bagi pemangku kepentingan lainnya. Anda tidak menciptakan nilai jangka panjang dengan mengabaikan kebutuhan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Berinvestasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan sering kali menghasilkan ekonomi yang lebih kuat, standar hidup yang tinggi, dan banyak peluang bagi individu.
Rangkaian alat alfabet untuk pendidikan seperti Google Class tidak hanya berusaha membantu guru dan sumber daya untuk mencari pekerjaan menjadi lebih mudah dan produktif. Alphabet tidak segan-segan menutup bisnisnya jika dianggap berbahaya bagi yang rentan. Program ini diragukan dalam memoles merek Lego di seluruh komunitas. Serta menurut laporan motivasi dan tingkat kepuasan karyawan mengalahkan target 2018 sebesar 50%. Upaya Sedeso untuk mendorong keseimbangan gender di antara para manajer mengatakan program ini telah meningkat retensinya tidak hanya pada karyawan sebesar 8%. Pemegang saham dan pemangku kepentingan atau pendekatan yang seimbang, stakeholder untuk jangka panjang. Titik awal ini mendorong para pemimpin ketika ada trade-off yang harus dibuat untuk memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang, meningkat keuntungan yang dimiliki untuk alokasi sumber daya, dan kesehatan ekonomi. Perusahaan mencoba meningkatkan keuntungan dengan menyediakan lingkungan kerja yang buruk, gaji yang rendah, atau mengurangi tunjangan, akan mengalami kesulitan dalam menarik atau mempertahankan karyawan yang mempunyai kualitas tinggi. Banyak karyawan yang cedera serta penyakit dapat mengundang pengawasan atau peraturan dan lebih banyak tekanan dari pekerjaan. Omset lebih tinggi pasti akan meningkatkan biaya pelatihan. Jika perusahaan menghasilkan lebih dari biaya modal, mungkin perusahaan bisa membiayai gaji di atas rata-rata dan tetap makmur dan memperlakukan karyawannya dengan baik, menjadi bisnis yang baik. Bahkan perusahaan merubah manufaktur produk seperti pakaian dan tekstil ke berbagai negara yang biayanya rendah, serta memberikan perlindungan tenaga kerja yang lemah atau mempertimbangkan seberapa tinggi harga yang harus dinaikkan perusahaan untuk produknya. Konsekuensi sosial dalam industri yang matang dan kompetitif, seperti apakah mereka tetap membuka pabriknya dengan biaya tinggi atau merugi agar karyawannya tetap bekerja dan mencegah pasokan mengalami kebangkrutan. Dalam industri yang mengglobal akan mendistorsi alokasi sumber daya dalam perekonomian, terlepas dari biaya lokal jangka pendek yang signifikan terkait dengan penutupan pabrik. Pemerintah juga merupakan pelanggan utama produk atau layanan perusahaan. Berdasarkan pengalaman manajer, tidak hanya berhati-hati dalam menimbang dampak bottom line, tetapi juga menderita atas keputusan yang berdampak pada kehidupan pekerjaan dan kesejahteraan komunitas. Tetapi konsumen mendapatkan keuntungan ketika barang produksinya dibiayain serendah mungkin, dan ekonomi diuntungkan ketika operasi yang telah menguras sumber daya publik ditutup. Karyawan akan pindah ke pekerjaan baru dengan perusahaan yang lebih kompetitif. Korelasi antara total pengembangan seperti yang digambarkan atau dijelaskan dalam grafiknya ini, Amerika lebih tingginya 60 dan rendahnya 40, pekerjaannya minus 20 hingga 20. Eropa juga sama, pertumbuhan pekerjaannya dari minus 20 hingga 20. Di unit Eropa juga pekerjaannya dari yang terendah minus 20
tertingginya 20. Penciptaan nilai bukanlah tongkat ajaib. Nilai jangka panjang secara historisnya telah menjadi kekuatan besar untuk kebaikan publik, seperti halnya jangka pendek, yang membuktikan menjadi momok dan bukanlah satu-satunya sumber rasa krisis. Ada banyak trade-off yang harus dilakukan oleh manajer perusahaan, di mana pendekatan pemegang saham maupun pemangku kepentingan tidak menawarkan jalan yang jelas ke depannya. Terutama berlaku jika menyangkut masalah yang mempengaruhi orang-orang yang secara tidak langsung terlibat dalam perusahaan. Para pemimpin bisnis seharusnya mengabaikan eksternalitas secara tidak terpecahkan atau yang belum diselesaikan jauh-jauh hari. Idealnya, pendekatan semacam ini akan bekerja selaras dengan pendekatan orientasi pasar untuk menggantikan teknologi dan sistem yang sudah tua dengan sumber daya yang bersih dan efisien. Investor institusional seperti dana pensiun, perusahaan berorientasi jangka panjang seharusnya menyesuaikan diri dengan perubahan jangka panjang yang akan diinginkan oleh investor atau pemerintah. Sayangnya, pemerintah dan investor jangka panjang tidak selalu memainkan peran penting mereka secara efektif. Yang kedua, apa yang didapatkan dalam artikel ini? Saya mendapatkan 3 poin, yaitu jangan pantang menyerah dalam menciptakan langkah dalam strategi baru untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, memberikan pelajaran karyawan yang lebih efektif dan jauh lebih tanggap akan teknologi. Yang ketiga, penciptaan nilai itu penting bagi sebuah perusahaan. Yang pertama, pantang menyerah dalam menciptakan langkah dalam strategi baru untuk perusahaan itu. Dalam artikel sudah dijelaskan bahwa penggabungan antara materi jangka pendek serta penciptaan nilai seringkali menyebabkan nilai pemegang saham dan pemangku mengalami kehancuran nilai pemegang saham dalam reputasi berkepanjangan serta kerugian dalam usahanya. Perusahaan menemukan solusi dalam membuat strategi baru dengan adanya penciptaan nilai. Setelah perusahaan menerapkan penciptaan nilai ini mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi dalam artikel ini perusahaan dibuat dengan pantang menyerah atau selalu memberikan ide-ide baru untuk kedepannya. Itu bisa dibilang strategi perusahaan untuk menumbuhkan ide-ide baru untuk menarik sebuah pelanggan agar tertarik kepada barang yang diproduksi oleh perusahaan biar bisa berlangganan secara terus-menerus. Memberikan karyawan pembelajaran dan lebih tanggap akan teknologi. Di artikel sudah dijelaskan bahwa tantangan seperti globalisasi, perubahan iklim, ketidaksetaraan pendapatan, dan kekuasaan raksasa teknologi, serta tenaga kerja dengan pendidikan yang baik, maka perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan menawarkan berbagai produk. Yang pertama, mengandalkan skill dalam teknologi modern agar tidak menyebabkan ketinggalan teknologi dengan perusahaan yang lain. Itu akan membuat perusahaan mengalami kegagalan atau kerugian dalam menawarkan produknya jika karyawan tidak memiliki skill teknologi modern. Nah, di sini tuh dijelaskan karyawan dituntut untuk memiliki skill atau tanggap teknologi, karena di masa sekarang ini teknologi semakin maju. Jika karyawan tidak memiliki skill atau tanggap akan teknologi, mungkin
bisa menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, penciptakan nilai. Itu penting. Hal ini penting bagi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam sebuah produk agar konsumennya bisa menikmati dan menghasilkan nilai serta akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dan kepuasan dari pelanggan. Jika perusahaan menghasilkan keuntungan yang tinggi, maka perusahaan mampu membayar gaji di atas pasar serta memberikan bonus dan menghasilkan modal yang tinggi. Nah, penciptaan nilai itu penting bagi perusahaan karena seandainya perusahaan tidak memiliki keuntungan dalam sebuah produk atau tidak bisa menarik konsumen untuk selalu berlangganan kepada perusahaannya, mungkin saja perusahaannya itu tidak mengalami keuntungan atau bisa dibilang selalu mengalami kerugian. Itu akan menyebabkan karyawan seperti terlantarkan atau bisa dibilang tidak diberikan gaji yang di atas rata-rata atau uang lembur. Itu perusahaan juga akan mengalami kebangkrutan. Jadi, mengapa penciptaan nilai itu penting bagi sebuah perusahaan? Itu kaitkan dengan materi, strategi dan analisis. Yang pertama ada 2, strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia dan pelatihan dan pengembangan karyawan. Saya akan jelaskan strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia terlebih dahulu. Strategi ini saya memilih strategi kompetitif. Itu adalah merupakan kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari pesaing di antara perusahaan lain. Keunggulan ini memungkinkan organisasi untuk membedakan produk atau jasa di bangsa pasar. 3 hal yang meliputi strategi kompetitif yaitu kepemimpinan biaya adalah upaya mendapatkan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan penjualan melalui persaingan harga terendah yang akan menarik konsumen untuk membeli produk dalam perusahaan secara terus-menerus, seperti melakukan promosi, mengadakan diskon. Itu akan membuat konsumen lebih tertarik akan produknya sebuah perusahaan ini. Jika tidak melakukan promosi dan memberikan diskon, mungkin bagi perusahaan yang lain yang lebih memberikan promosi dan diskon akan menarik perhatian yang customer ini yang datang di perusahaannya kita itu lebih berpindah ke perusahaan yang lain karena harganya lebih terjangkau, promosinya bagus, lebih terpacking. Terus diferensiasi adalah suatu kegiatan perusahaan dalam proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu, seperti menciptakan produk yang belum dipasarkan sehingga menarik minat dari pelanggan. Itu contohnya seperti perusahaan yang dalam bidang minuman. Dulu sebelum boba booming, perusahaan akan memilih pasaran apa yang diminatin oleh kalangan muda. Kalangan muda kan seperti suka kopi, milk, terus boba ataupun yang lain. Boba itu diambil dari pasaran luar negeri, setahu saya, atau Thai tea juga. Thai tea kan juga berasal dari Thailand. Itu sangat laris di Indonesia ini.
kalangan-kalangan yang berbisnis untuk bisa menarik pelanggan dan mengikuti zaman, kayak berbagai jajanan-jajanan yang terbaru atau bisnis terbaru untuk bisa menarik pelanggan. Terus yang ketiga, fokuser. Nah, yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan itu bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan jangka pendek serta jabatan tertentu dengan cara meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan. Yang kedua, pengembangan, yaitu aktivitas karyawan untuk meningkatkan kompetensi dalam periode tertentu dapat melampaui jabatan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan yang terus berkembang. Pelatihan ini itu bertujuan untuk karyawan di masa depan, baik itu memiliki jabatan tertentu ataupun yang lebih tinggi, untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan. Di sini itu baik untuk menyeleksi atau memberikan pelatihan karyawan, dilihat skillnya, karena karyawan itu berbeda-beda. Ada yang langsung tanggap apa yang diberikan, sedangkan itu ada yang berproses, sedangkan itu ada yang tidak lebih tanggap apa yang dijelaskan atau diberikan pelatihan oleh sebuah perusahaan itu. Kriteria-kriterianya seperti apa. Terus yang pengembangan itu karyawan diberikan sebuah pembelajaran lebih tinggi untuk menaiki sebuah jabatan dari karyawan magang ke karyawan tetap. Tetapi sebelum meningkatkan dari karyawan biasa ke karyawan tetap, perlu adanya kompetensi dalam skill antar karyawan. Dilihat di mana yang lebih unggul skillnya dari antara karyawan satu dengan satunya, itu bisa kita mempertimbangkan apakah dia layak untuk naik jabatan atau tidak. Di sini tuh ada yang menentukan tujuan kemampuan yang dimiliki karyawan, seperti globalisasi, perubahan iklim, tidak kesetaraan pendapatan dan teknologi. Dalam artikel ini, prinsip pembelajaran cognitive theories of learning itu mengingat informasi dalam memori baru, individu yang mampu mengembangkan ide-ide kreatif. Di sini itu karyawan perlu mengingat informasi ke dalam memori yang baru, karena setiap perusahaan pasti akan mengembangkan atau memberikan strategi baru yang lebih unggul, lebih modern, dan karyawan dituntut untuk mengingat apa yang diberikan ke dalam memori baru dan udah ditanamkan secara dini untuk lebih mengingat informasi baru. Terus individu yang mampu mengembangkan ide-ide kreatif. Nah, karyawan itu dituntut untuk setiap tahunnya atau beberapa tahun sekali, ide-ide kreatif apa yang bisa menarik pelanggannya jauh lebih banyak daripada tahun kemarin. Strategi apa yang akan dikembangkan di situ. Evaluasi pelatihan dan pengembangan itu pencapaian tujuan dan pengembangan dan evaluasi karyawan. Pencapaian tujuan tuh apakah
perusahaan sudah mencapai sebuah tujuan. Kan sebelumnya ada planningnya itu tentang apa? Itu tentang memajukan perusahaan. Untuk membuat perusahaan lebih maju, mungkin karyawan memberikan ide kreatif, ide-idenya, atau semacam menyumbangkan, mungkin bisa dibilang ide untuk di masa depannya strategi apa. Tuh udah mencapai tujuan belum, atau kalau misalnya belum mencapai tujuan ya ditingkatkan lagi tujuannya dan diberikan ide-ide kreatif yang lebih modern. Terus pengembangan dan evaluasi. Perusahaan akan memberikan evaluasi di setiap akhir tahun untuk memperbaiki perusahaan sudah mencapai sebuah tujuannya yang diplanningkan sebelumnya atau belum. Kalau seandainya belum, itu perusahaan akan memberikan saran atau kritik tentang kepada karyawannya untuk lebih terus berkembang ide-ide kreatif yang baru untuk kelangsungan perusahaan di masa depan. Link presentasinya nanti saya akan cantumkan. Sekian presentasi saya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih dan selamat siang.